pemirsa, ketemu lagi nih dengan saya Anissa Dewi di Ngobrol Dong, Losin Aja Dong. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat ya, apalagi kalau di masa pandemi seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, kalian sadar nggak sih? Karena semakin sering kita ada di rumah, jadi semakin sering juga kita menghabiskan waktu bersama dengan gadget kita. Berselancar di media sosial, ya kan? Stalking mantan lah di Instagram, streaming konten-konten di YouTube. Nah, pokoknya yang di sosial media ini jadi salah satu media untuk menghibur diri dan juga mengusir rasa kejenuhan kita selama berada di rumah. Mumpung lagi ngebahas soal media sosial. Siapa sih di zaman sekarang ini yang gak kenal sama media sosial? Pasti udah punya akun medsos masing-masing kan? Twitter, Instagram, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Pasti di antara kalian juga ada yang punya lebih dari satu akun. Nah loh, satu akun biasanya untuk kebutuhan pribadi. Satunya lagi biasanya fake account untuk stalking-stalking. Malah ada yang bikin akun untuk belanja. Ada juga yang bikin akun untuk online shopnya. Nah, tapi daripada ngobrol ngalor ngidul nih ya, nggak jelas banget kan kalau soal medsos ini kita bisa bahas A sampai Z. Mending kita langsung ngebahas ya media sosial dengan lebih serius lagi bersama dengan bintang tamu kita yang humble sekali hari ini, seorang akademisi dari Ilmu Komunikasi UNESA. Kita panggil dulu yuk Bu Puspita. Halo. Hai Bu Puspita, apa kabar hari ini? Baik, baik. Waduh, apa yang cantik bisa sekali. saya bantu di sini? Wih, banyak yang bisa dibantu Bu. Karena kalau ngomongin soal media sosial ini kan kalau saya lihat seringnya disalahgunakan sih soalnya. Iya. Padahal dari anak kecil sampai yang dewasa, sampai yang udah tua pun sekarang kalau di rumah ngapain lagi ya kalau nggak media sosialan kan? Iya betul. Bener betul, kan? Nah, betul. karena media sosial ini kan jadi salah satu tren dan kebutuhan baru. Ini bukan cuma sekedar tren, kebutuhan. Kalau nggak pegang, nggak buka sosial media itu rasanya ada yang kurang gitu kan? Nah, gimana kalau tanggapan Ibu? Oke, sosial media ya. Kalau kita Yes. ngomong sosial media, apalagi di setelah era 2000 ke atas sampai sekarang. Satu, memang itu jadi sebuah kebutuhan. Karena kan Bener. segala jenis informasi lebih banyak kita dapatkan di-share gitu ya di sosial media. Kemudian kenapa dia bisa menjadi sangat begitu tren gitu? Karena perkembangannya itu semakin cepat. Berbagai macam aplikasi itu dikembangkan di akhir-akhir tahun ini dan ternyata ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia itu adalah pengguna terbesar sosial media se-Asia Pasifik. Wow. Dan pengguna terbesar keempat di seluruh dunia. Waduh. Jadi bisa dibayangkan betapa kalau dibilang butuh, ya iya butuh gitu. Dibilang tren, ya karena memang semakin kesini kita memang ngikutin tren karena memang lebih banyak di-share di sosial media. Iya benar-benar. Dan terkait kalau kita bilang disalahgunakan atau enggak ya gitu. Nah itu perspektif masing-masing sebenarnya. Dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol oleh yang namanya sosial media. Nah itu kembali lagi ke individu. Apakah kita akan menggunakan sosial media kita itu dengan bijak atau justru membuat itu menjadi sebuah hal yang sia-sia. Tapi kalau menurut saya pribadi akan sayang sekali gitu kalau misalkan sosial media kita cuman dibuat adegan-adegan prank gitu ya, atau sesuatu yang nggak berguna gitu. Iya benar. Tapi yang lebih bikin kesel lagi tuh kadang-kala saya pribadi nih, anak-anak deh. Kalau pagi hari sebelum mereka daring, udah ke-skip dengan yang namanya bersosial media. Let's say YouTube lah. Itu bisa mereka sampai bela-belain bolos, nggak mau ikut daring, nggak mau sekolah online gitu kan. Jadi kayak udah semacam kecanduan gitu loh, nggak cuma anak-anak. Sekarang orang dewasa juga banyak kan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget untuk berselancar di dunia maya, buka-buka sosial media. Sampai kalau ibu-ibu biasa sampai lupa masak, tiba-tiba suaminya udah pulang kerja. Nah kan, sampai lupa waktu, itu termasuk kecanduan gadget nggak sih? Bisa jadi. Jadi ciri-cirinya nih kalau kita kecanduan. Kita itu akan sering dikit-dikit itu ngeliatin sosmed kita, dikit-dikit itu bukain page sosial media kita. Padahal nggak ada notifikasi Padahal nggak ada apapun. apa-apa. Misalkan kalaupun ternyata di situ nggak ada updatean yang terbaru, kita tuh cenderung akan ada di situ di scrolling ke bawah berulang-ulang. Nah kalau Anda dikit-dikit menyalakan layar handphone gitu ya, itu berarti sudah masuk tahapan kecanduan gitu. Waduh, sebentar. Kalau saya biasanya ngelihat memang, kok ada yang DM nggak ya? Oh ada yang beli produk saya nggak? Nah itu mungkin itu lapak tuh ya soalnya. Kalau lapak oke lah. Oke. Tapi kan ada yang kadang-kadang kita tuh nggak ngapa-ngapain ya. Misalkan setiap 3 menit sekali, 5 menit kita cek nggak ada yang baru, ya kita tetap ulang lagi gitu. Kayak dikit-dikit gelisah. Nah itu udah mulai masuk masa kecanduan. Kuota tipis udah gelisah gitu ya? Iya.
Sebenarnya kalau kita ngomong manusia itu kan sekarang ya, manusia digital di era tahun ini nih, gitu, ada satu sindrom yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Fear of missing out. Maksudnya apa nih? Jadi kita itu cenderung punya ketakutan kalau kita akan melewatkan hal-hal yang sedang terjadi di sosial media. Dan kita cenderung untuk recalling, re-update gitu. Jadi kayak kita gelisah kalau sehari aku nggak ngeliatin sosmedku nih, kayak ada yang nggak utuh gitu, kayak ada yang nggak balance gitu, gelisah. Waduh. Nah, ketika itu sudah dalam tahapan yang lebih serius gitu ya, nah itu bisa membahayakan karena kita tidak akan mau melakukan hal lain ya, seperti anak sekolah tadi misalkan lebih suka buka YouTube-nya, ataupun ibu-ibu lupa nih masaknya ditinggalin, lebih ke grup WhatsApp atau misalkan Instagram, Facebook gitu ya, macam-macam sih. Ya sebaiknya kita punya porsi yang cukup lah untuk kapan kita harus in touch dengan sosial media. Jadi kalau misalkan, kalau saya baca artikel dulu nih, kan ada yang bilang nih, kalau anak-anak itu pegang gadget itu tidak boleh lebih dari berapa jam satu hari. Kalau untuk kita nih yang orang udah dewasa, dalam 1 minggu itu maksimal berapa jam. Aduh, itu kayaknya cuma sekedar teori ya, kalau realitanya nggak bisa, itu seperti itu direalisasikan gitu loh. Iya, susah gitu. Karena sekarang, apalagi sekarang, saya ngomongin sekarang ya di tahun 2000 nih gitu, di mana social distancing, di mana semua hal dibatasi, pertemuan. Berarti satu-satunya media komunikasi kita kan sosial media. Bener. Apa yang ada di sosial media? Anak sekolah nggak bisa sekarang. Dulu mungkin saya bisa ngomong, udah kamu gadget cuma Sabtu Minggu. Tapi sekarang kan nggak bisa. Betul, karena tiap hari mereka udah harus in touch dan dengan sosial medianya harus update terus gitu. Bener, lebih intens lagi ya dengan sosial medianya. Waduh, padahal kalau dulu kan jangan sering-sering pegang gadget, nanti radiasinya ngerusak mata, ngerusak otak. Sekarang udah ada kacamata anti radiasi. Iya betul, anak saya udah saya kasih kacamata itu, dan saya kadang-kadang di rumah juga pakai. Karena kan kita juga dari pagi sampai sore gitu ya. Iya. Apalagi misalkan kalau yang kebutuhannya untuk bisnis, sosial media untuk bisnis. Yes. Nah mereka kan harus ngelihat itu updating tentang bisnisnya seperti apa, konsumennya ngasih feedback, ngasih report enggak, apa mau beli, berarti kan durasi menggunakan sosial media lebih banyak. Benar juga. Jadi memang ada juga yang jadiin akun sosial medianya jadi galeri foto, ya kan. Terus ada juga yang ibu-ibu sharing resep kayak gitu, biasanya kan tips bermake up gitu, pokoknya jadi wadah yang positif. Tapi kan itu baru segelintir orang ya seperti itu. Kebanyakan yang ibu tadi bilang, Bu Smita bilang, prank-prank lah yang lebih banyak. Akhirnya ditiruin sama anak-anak kita. Tuh kan orang mau duduk ditarik kursinya. Itu kan akhirnya menjadi suatu hal yang negatif yang bisa ditiru sama banyak orang. Karena media sosial ini yang ngelihat sedunia gitu loh. Iya betul. Kita nggak bisa kontrol siapa yang akan ngelihat sosial media kita ya. Nah. Kecuali mungkin kalau ada fitur-fitur yang dikunci. Tapi kan sebenarnya tujuan orang yang ingin bikin prank viral itu kan biar viral. Iya, itu tujuannya memang untuk viral, nggak ada tujuan lain sebenarnya supaya dia famous dengan cara yang viral gitu kan. Tapi mungkin ada banyak cara sebenarnya gimana menjadikan sosial media kita itu lebih punya value. Nah, coba gimana sih? Harus didengarkan baik-baik ya pemirsa ya. Aku juga nih. Oke. Sebenarnya saya bukan expert juga gitu ya untuk membuat sosial media menjadi sebuah value. Akademisi ilmu komunikasi, udah pasti expertnya dong. Cuman kita ngelihat dari experience gitu ya, dari teman-teman, dari cerita-cerita gitu. Satu mungkin kalau untuk personal blog gitu ya, ada memang sosial media yang digunakan untuk personal blog. Nah, ketika menjadi personal blog, maka gunakan itu sebagai hal-hal yang memang sifatnya membangun, memberikan value kepada audiens. Jadi misalkan kalau memang personal blognya isinya adalah tentang fotografi gitu ya, ya sudah. Jadikan itu sebagai etalase, buatlah fotomu semenarik mungkin sehingga gitu orang ketika melihat hasil foto nih misalkan jadi tertarik gitu, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan yang bisa didapatkan dari situ. Dan kalau dari foto pun juga nggak melulu harus cari venue yang bagus, kamera yang mahal. Sempat yang viral tuh fotografer dari mana sih, luar negeri, cuma pakai kamera ecek-ecek biasa, kamera biasa di rumahnya kayak digubuk gitu kan, tapi hasilnya udah wow. Jadi memanfaatkan apa yang ada ya Bu Sita ya. Betul, dan memang kalau preferensi penggunaan kita mungkin ya itu masing-masing orang. Kalau misalkan ada orang yang lebih banyak, misalkan nih Instagramnya lebih banyak diisi oleh sesuatu yang sifatnya dia curhat, ya tapi curhatlah yang benar gitu, maksudnya nggak usah semuanya dibuka di situ. Biar bagaimanapun itu kan ranah yang akan dikonsumsi oleh
publik gitu ya. Bener. Jadi urusan kalau rumah mau curhat biarkan bijak. di dalam rumah tangga ya, Iya tolong betul. ya. Tapi misalkan kalau untuk keperluan, misalkan nih saya mau merintis karir menjadi influencer misalkan. Nah berarti kan untuk di awal nih, untuk gimana caranya kita naikin follower gitu ya. Yes. Ya kita bikin penampakan diri kita atau representasi diri kita itu cukup bagus di sosial media. Menaikkan gitu ya. follower bukan dengan membeli Iya, follower betul. ya, please ya. Itu jalan pintas banget dan nggak ada untungnya sama sekali. Iya betul. Nah yang terus yang ketiga, ketika misalkan sosial media kita ingin kita pakai sebagai tempat bisnis, Oke. ya kita memang harus develop itu dengan sangat bagus gitu. Artinya misalkan ketika ini baru pertama dimulai nggak apa-apa, kita memang harus menunjukkan bahwa kita itu profesional. Perkara nanti belum ada yang lihat atau belum ada yang datang mengunjungi kita sosial media kita atau belum ada yang melakukan transaksi terhadap produk yang kita jual misalkan, nggak apa-apa, pokoknya bikin aja yang bagus. Nah nanti seiring coverage ya, seiring sebanyaknya orang yang akan terexposure gitu, nah itu nanti akan datang sendiri. Jadi kadang orang itu ada yang merasa nggak pede, aduh aku udah jalan sekian ini tapi kok Segitu-segitu aja, segitu stuck gitu aja rasanya gitu. ya. Nah nanti ketika misalkan itu sudah mulai bagus gitu, sudah tertata, baru kita memikirkan langkah strategi untuk promosinya dan Ya segala kan ada macam. promosi sendiri kan untuk akun Iya. sosial media sekarang ya. Lebih ke AdSense ya kalau kita namanya. Benar, itu juga ada. Jadi banyak cara lah, tergantung kita mau membuat sosial media itu jadi apa gitu. Oke, jadi menjadi viral dengan cara yang positif. Kadang-kala kan ada juga yang cari jalan pintas, udah pokoknya viral aja. Tuh kan, yang sampai Iya, betul. ketangkep polisi lah, terus yang sampai jadi penipuan lah, ya kan? Tapi ya gimana, karena itu bergantung dari tiap orang masing-masing gitu. Anda mau memakai sosial media untuk apa dan mau seviral apa gitu kan. Kalau viralnya cuma untuk sensasi ya mungkin itu tidak akan terjadi lama. Tapi kalau Anda memang punya value di situ, Anda mengedukasi audiens gitu ya, atau justru membangun bisnis yang bagus dari sosial media, ya berarti itu akan menambah revenue untuk ke depan kita nanti seperti apa. Gitu. Jadi harus bisa menampilkan value yang dipunya ya. Iya, apapun ya, karena tiap orang itu kan pasti punya interest, punya keistimewaan lah. Ya udah pakai aja di sosmed. Jadi nggak perlu niru orang lain sebenarnya. Iya, boleh. Kalaupun misalkan terpaksa aku pengen ini karena dia adalah idola gitu, misalkan dia figur yang aku kagumi, it's okay. Tapi Anda tetap harus menampilkan gimana sih diri Anda yang sebenarnya. Karena biar genuine lah, biar otentik gitu. Ah iya, benar banget, benar banget. Karena kan banyak ya, sosial media itu kan ribuan orang. Kita mau cari banyak. gimana? Udah mana kadang-kala satu orang banyak akun. Iya betul. Aku bukan aliran itu soalnya. Ya kadang-kala kan karena lupa passwordnya, akhirnya mau bikin bisa. akun baru, ya Iya, kan, bisa. bener ya. Tapi juga ngomong soal konsistensi. Kalau orang-orang yang mau emang positif di sosial media dan itu mau dijadiin suatu lahan untuk berbisnis, ya kadang-kala konsistensi ini jadi suatu hal yang susah. Bener. Jadi untuk babat alas oke lah gampang gitu, udah dapat ribuan follower, yang lihat banyak, yang beli banyak produknya kadang-kala gitu. Tapi untuk konsistensi untuk ngupload feed-nya, Instastory-nya kan kadang-kadang kita ada masa jenuh. Nah, untuk mengatasi seperti itu gimana? Itu sebenarnya pertanyaan saya pribadi, Bu. Iya, bener, mumpung ya ngobrol sama Bu Puspita nih. Ya jenuh itu ada gitu ya, pastilah. Dan kadang kita stuck sama satu momen, ini kok kayaknya aku nggak bisa nemuin hal kreatif apalagi ya ini buat konten. Gitu. Ya makanya itu pekerjaan konten creator itu sebenarnya susah-susah gampang. Oh, jadi harus bayar konten creator nih kita. Boleh lah, boleh. Nah, oke, gimana caranya misalkan mau membuat konten kita itu lebih beragam, lebih konsisten gitu ya. Satu, Anda harus perhatikan bahwa sebenarnya lebih baik Anda posting satu sehari daripada dalam sehari itu langsung rentetan, bisa 10 gitu langsung jebret gitu. Aduh, aku jelek banget rasanya. Mendingan sehari konsisten satu gitu. Karena itu ternyata juga berpengaruh di traffic. Traffic sosmed kita. Kemudian pastikan itu di jam-jam yang memang orang itu pasti akan banyak melihat. Misalkan. Ngeceknya gimana tuh jam-jam yang rame nih ya? Karena itu sudah ada penelitian sendiri sebenarnya terkait seberapa sering orang memperhatikan sosial media di jam-jam apa. Oke, jam-jam Kalau tertentu. kita di pagi hari, ternyata itu orang hanya akan memperhatikan kita itu sepersekian detik, less than 3
seconds. Jadi kayak scrolling. Karena pagi itu pasti hektik ya. Karena pagi mau ngantar anak, mau misalkan ke kantor atau meeting gitu ya, nyiapin anaknya dulang gitu kan. Nah itu mungkin orang hanya punya waktu less than 3 seconds. Tapi kalau kita misalkan posting di jam-jam makan siang. Oh, jam orang beristirahat. Ya, orang punya waktu lebih untuk memperhatikan caption, memperhatikan further information gitu kan. Kemudian tag-nya. Nah itu mungkin lebih bisa menimbulkan traffic yang cukup bagus gitu, likes, traffic gitu. Nah pada akhirnya itu juga akan kembali dari diri kita. Kalau misalkan kita dapat banyak respon yang bagus kan kita jadi semangat nih. Iya benar. Oh like-nya banyak, oke lah saya besok posting. Nah itulah. Kemudian terkait misalkan story, nah ini saya juga sering ngamatin nih. Kenapa? Kadang influencer itu kan terima banyak job nih, endorse. Nah ternyata kebanyakan semua endorse diposting di story itu juga nggak bagus. Oh, kenapa? Karena ya kadang orang ngelihat story itu kan kepengen tahu secara personality seperti apa sih orang ini gitu. Kegiatannya apa sih gitu. Tapi kalau itu banyak kan isinya cuman sponsor gitu ya. Percayalah orang akan di postingan ketiga keempat akan di skip ya. Apalagi kalau sampai titik isinya sponsor semua udah skip. Oh jadi kayak udah jahit gitu instastorynya kan? Iya, ya tapi mau gimana kalau influencernya gede gitu kayak misalkan benar. Si Atta Halilintar gitu misalkan. Ya mungkin kita nggak inilah. Cuman kalau banyak sebagian orang yang justru nggak prefer kayak gitu itu. Terus terkait konsistensi, ya mungkin kalau merasa memang tidak mampu kan sekarang banyak jasa sosial media, konten, creator itu bisa. Atau punya meng-hire admin sendiri gitu kan untuk megang sosial medianya. Iya bisa. Tapi itu tentu saja ada konsekuensi dari finansialnya gitu ya. Kan. Cuman kalau misalkan kita pengen itu sendiri sebenarnya bisa lah. Bisa, yang penting kita banyak belajar dari ilmu-ilmu tentang sosial digital marketing gitu ya. Yes. Ya udah itu lebih bisa lah kita lakukan sendiri kayaknya. Kayaknya abis ini saya privat sama Bu Puspita deh ya. Cuma ngamatin aja sebenarnya. Bu Puspita, kalau ngebahas sedikit tentang media sosial, ini kan saya punya beberapa berita nih Bu. Ini berita-berita dari berita yang negatif sampai berita yang positif. Kita lihat berita yang pertama. Ini ada sebuah riset yang menyatakan bahwa beda media sosial, beda juga karakter penggunanya. Coba, benarkah seperti itu? Iya, balik lagi ke yang tadi kita bahas di awal gitu, bahwa orang itu menggunakan media sosial kan tergantung maunya apa gitu ya, dan biasanya karakter itu akan terbawa di situ. Kalau orangnya biasanya serius nih, ini hal yang sederhana, orangnya serius, berat gitu, nggak akan dia isinya prank atau caption yang apa istilahnya tuh gokil gitu, nggak akan. Mesti mungkin dia akan jauh lebih serius dalam. Nggak akan galau-galauan juga ya. Iya. Nah, tapi kalau memang pada dasarnya dia katakan misalkan suka humor, komedian, pasti isinya juga ya begitulah gitu. Kenapa kepribadian seseorang itu mencerminkan isi sosial medianya? Ya karena kita ya setiap hari update statusnya lewat situ gitu kan. Jadi ini kan kalau kayak media sosial kan banyak banget ya. Ada kayak Twitter, Instagram, Facebook, TikTok lah, LinkedIn lah segala macam. Kalau kayak LinkedIn kan kayak orang-orang yang untuk bener-bener serius banget ya, menjalin relasi yang sifatnya lebih akademis misalkan atau bisnis, itu pakai LinkedIn. Dan kalau TikTok itu kan kayak untuk hura-hura. Tapi jangan salah, TikTok justru sekarang exposure-nya ya maksudnya. Dia lebih besar daripada Instagram. Jadi banyak orang yang mulai berbisnis pakai platform TikTok. Karena dirasa lebih banyak respon, lebih banyak traffic di TikTok gitu. Jadi berarti saya harus download sepertinya. Saya pikir itu cuma buat joget-joget aja iya, gitu. tapi ternyata sekarang semua informasi itu justru lebih banyak didapatkan dari TikTok. Jangan salah, Instagram mulai agak nurun nih. Dan ternyata kayak misalkan ada mungkin bisa dibilang fakta atau gimana gitu ya. Tapi mungkin bisa dicermati bahwa pengguna Facebook itu rata-rata memang usianya yang sudah generasi milenial ke atas, udah tua lah istilahnya.
lebih matang, saya nggak bilang tua ya, lebih mature, matang. Lebih mature karena ya karena memang preferensi usia, konektivitasnya juga ada di rentan usia segitu. Tapi kalau kita ngomong Gen Z nih, anak-anak milenial, ya bukan milenial juga karena kita masuk milenial ya. Setelahnya kita. Setelah milenial mereka akan lebih memilih Instagram dan TikTok. Jadi kalau misalkan saya juga punya preferensi akhirnya. Kalau saya ingin menghubungi rekan-rekan yang lebih senior, saya akan ke Facebook. Kalau kontak dengan mahasiswa, nah saya lebih ke IG nih. Cuman kalau TikTok enggak, saya ada sih cuman nggak aktif karena ternyata butuh effort ya untuk dance, untuk something. Jadi benar memang mayoritas benar ngedance sembari sharing informasi. Bisa dibilang seperti ya itu kan? Sebenarnya kalau mau bisa gitu, cuman ya nggak pede aja masih belum. Nanti kita coba TikTok perdana berarti, kita joget bareng ya. Boleh. Terus ada berita berikutnya. Nah, katanya yang hobi pamer kebahagiaan di media sosial itu malah menunjukkan tanda tidak kebahagiaannya di dunia nyata. Benarkah seperti itu? Saya tanya balik deh, bener nggak? Saya sih nggak pernah, takut ain saya, masalahnya kan mau pamer-pamer nanti orang yang iri dengkin, kenapa, tapi kalau sedih, kalau di kalau di blow up juga, ini orang apa sih melo banget ngalah-ngalahin sinetron, kan nggak enak juga dinyinyirin orang kan. Iya, tapi pada dasarnya media sosial kan memang untuk pamer. Cuma kadar pamernya yang berbeda, ya kan? Nah, kalau terkait misalkan benar nggak sih orang yang terlalu memblow up kebahagiaannya itu justru tanda-tanda dia tidak bahagia? Benar nggak? Depend, saya nggak bilang itu semuanya, tapi rata-rata. Jadi gini, orang berekspresi di sosial media itu kadang-kadang salah satu bentuk alter egonya dia. Misalkan dia di dunia nyata nggak bisa nih kayak gini. Nah, dia mengekspresikan itu di sosial media. Dia bisa jadi lebih gila, lebih ekspresif, lebih maniak gitu ya dalam tataran yang lebih tinggi. Jadi gitu. banyak juga selebgram yang misalkan ya di entah itu Instagram, entah akun media sosial lainnya tuh rame, kocak banget. Tapi begitu ketemuan kita talk show, diem. Bukan biasa lagi, diem. Malu banget. Kok bisa kayak langit dan bumi ya? Iya, karena mungkin sosial medianya dia itu sebagai bentuk dia mengekspresikan alter egonya dia, kepribadian yang lain gitu. Tapi nggak semua gitu ya. Dan kalau misalkan bukti bahwa dia tidak bahagia, kayak cuma dia dan Tuhan yang tahu ya. Maksudnya secara psikologis, secara keilmuan, entah mungkin sudah ada penelitian yang membahas soal itu gitu. Tapi rata-rata memang kan orang itu kalau dianalogikan gini deh, sosial media itu kan etalase ya. Etalase kan kita maunya yang bagus-bagus aja gitu ya, menampilkan yang positif. Jadi kadang-kala ada orang yang sengaja menampilkan yang bagus-bagus aja gitu. Jadi kayak fake lah. Ya kadang bisa dibilang fake atau justru bisa dibilang white lies. Tergantung. Benar. Ya cuman memang secara psikologis kita itu akan cenderung menampilkan yang bagus-bagus aja di sosial media. Jadi kalau itu tanda walaupun itu kepalsuan ya, pokoknya bagus ya. Iya, semata-mata bukan hanya ingin menampilkan fake-nya aja, tapi ada satu yang memang dia khusus untuk membangun personal branding misalkan. Kalau juga ya. Dia mau membangun personal branding yang baik, kan nggak mungkin dia istilahnya bikin prank-prank yang jelek. Pasti dia akan seolah-olah dia selalu senyum terus, bahagia terus gitu ya, meskipun di belakang tidak seperti itu. Berarti lebih baik berjumpanya di sosial media aja, jangan ketemu di dunia nyata pemirsa ya. Karena belum tentu kayak yang terpampang di sosial media. Gitu. Benar. Nah, ini ada satu berita yang sepertinya anakku ikut terseret di dalamnya ya. Bank Dunia Influencer Media Sosial ini bakal jadi jutawan di masa depan. Katanya seperti itu. Karena kalau anak-anaknya ditanyain cita-citanya apa? Nggak ada namanya cita-cita dari dokter lah, arkeolog, astronot. Udah nggak ada, mereka malah nggak tahu itu apa. Taunya aku mau jadi selebgram. Anakku, aku nanti mau jadi YouTuber mah, duitnya banyak. Hello. Ya ampun, dan udah bikin channel sendiri coba. Apakah memang itu sekedar tren saat ini aja atau dalam jangka waktu panjang memang akan seterusnya begitu? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga kepada saya gitu. Bu, benar nggak sih cita-cita sekarang udah mulai geser, bukan jadi pilot dan dokter tapi jadi social influencer gitu ya. Basicnya satu, siapapun sekarang kita tuh juga bisa jadi influencer, termasuk kita nih bisa. Jadi yang namanya makro influencer, ada yang mikro influencer. Ya kalau levelnya kecil itu dinamakan mikro influencer. Misalkan kita kecil itu berarti range seberapa ini? Ya di sekitar circle kita aja. Misalkan nih saya beli nih dagangannya Mbak, terus saya posting di story.
Terus ada yang tertarik nih circle saya beli. Nah, berarti saya adalah micro influencer. Nah, tapi ini nih yang disebut Bank Dunia tadi sebagai sebuah profesi. Kalau itu menjadi sebuah makro influencer. Artinya dia dipercaya sebagai brand ambassador gitu ya. Analoginya samalah seperti brand ambassador. Dia bisa membawa apa yang dia informasikan itu ke khalayaknya yang lebih luas. Nah, itu ternyata kenapa nominalnya itu lumayan gitu. Nggak lumayan lagi gitu ya, kayak misalkan Luna Maya itu sekali endorse itu bisa sampai minimum aja dia bisa sampai 200 juta satu produk misalkan. Kayak misalkan penghasilannya Atta Halilintar tuh kalau nggak salah sehari itu bisa katanya, kan? Iya gila ya. Ya bahkan saya tanya mahasiswa saya nih yang udah influencer yang tiap hari terima endorse itu dia per produk itu bisa dapat sampai 500.000. Dia sehari katakan 10-20 produk udah berapa gitu ya. Wow, enak juga ya. Ya. Bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak gitu. Enaknya adalah ya mungkin kita bisa, kalau kita maintain dengan baik gitu ya, sosial media kita sebagai influencer, ya project akan datang terus gitu. Tapi Anda tidak boleh satu kepleset sedikit aja gitu. Waduh. Karena sedikit kepleset, misalkan itu bisa akan berpengaruh ke citra dan itu mungkin akan mempengaruhi endorse yang masuk gitu. Oh, begitu. Dan ya tergantung kita juga mau nggak berprofesi seperti itu memang dijadikan sebagai alternatif profesi sih gitu. Yang semuanya bisa untuk ke sana gitu kan. Iya, cuman kalau semuanya mau jadi ke sana siapa? Iya, makanya. tetaplah kita menurut saya ya, tetaplah profesi-profesi yang ada itu tetap jalan. Nanti dari situ mungkin kita bisa punya ruang sendiri di sosial media. Nah, kita bisa membagikan value apa yang kita punya, kapasitas yang kita punya gitu ya kepada audiens. Nah, itu jadi lahan penghasilan tambahan. Gitu. Iya, benar-benar kayak misal profesi dokter gitu kan. Kadang-kala mereka cuma bisa share informasi kepada pasien yang datang aja. Iya. Tapi kalau dengan dokter itu punya Instagram atau jadi YouTuber juga, ini informasi saya pribadi kalau mencari informasi soal kesehatan pun juga lari-larinya akhirnya ke media sosial. Karena di sana semuanya ada. Iya betul, semuanya ada, tinggal kita pilih aja gitu kan. Dan lagi kita kan juga based on logaritma ya. Gimana tuh maksudnya? Algoritma. Jadi misalkan nih saya akhir-akhir ini lagi suka ngeliatin tanaman gitu, jual-jual tanaman, inspirasi tanaman, pasti di feed saya banyak kan yang muncul adalah tanaman di explore-nya. Nah, itu kok bisa gitu ya? Ya, itu ada namanya algoritma sosial media. Okay. Jadi ada pepatah mengatakan karakter seseorang itu ditentukan dari coba lihat explorer-nya. Bisa dicek. Habis ini mungkin bisa dicek suaminya gitu atau anaknya gitu sering ngeliatin apa sih gitu karakter ya. Orang itu ditentukan dari coba cek explore-nya. Coba cari history dari tiap-tiap akun media sosial yang dipunya oleh keluarga kita dulu yang terdekat dulu nih ya. Iya betul. Oke, wah. Nah kalau ternyata kita lihat, waduh ini ada yang melenceng nih, gimana dong? Ya ada 1-2 hal pasti ada yang miss lah, tapi sebagian besar pastilah ini. Ya nggak bisa bilang itu karena ranah pribadi gitu ya, artinya ya sudahlah kan sosial media itu depends on personal ya. Oke, jadi bagaimana caranya lebih bijaksana lagi ya? Betul. Dalam bermedia sosial. Ya, apalagi misalkan mewakili corporate gitu ya, mewakili sebuah produk branding. Nah, itu justru jauh lebih hati-hati dibandingkan ketika misalkan personal. Kalau personal kan tanggung jawab di diri kita sendiri. Tapi kalau mewakili corporate, mewakili branding, itu kan Anda sudah tanggung jawab sosial yang lebih besar gitu kan. Jadi harus lebih. Tapi saya rasa kalau kayak corporate besar pun kalau untuk mau menunjuk seorang brand ambassador juga harus dipilih, disaring berapa kali kan? Iya, tapi tetap ada loh yang miss kayak beberapa kasus kayak waktu Syahrini siapa itu? Kita jadi ngomongin artis kan jadi julid kita di sini ya. Begitulah. Aduh, kalau ada 2 ibu-ibu walaupun di depan kamera ini kayaknya kameramen kita sampai capek ya. Iya benar, ini kita ngobrol biasa aja. Iya bener-bener. Aduh, tapi nggak kerasa kalau ngomongin soal media sosial tuh kita udah berapa menit sih ngomongnya? Loh, ya ampun udah di jam segini udah lama banget ya. Waduh, tapi pokoknya mulai dari hal yang paling sederhana ya pemirsa ya dalam bermedsos. Kalau bisa, walaupun itu sekecil apapun, yuk kita lebih menginspirasi ke hal yang lebih baik lagi, ke yang lebih positif lagi gitu kan. Pasti nanti juga orang akan tertarik kok dengan medsos kita gitu. Dan semoga obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa semua di rumah supaya lebih baik dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Syukur-syukur
kalau akun media sosialnya ini bisa jadi platform untuk menginspirasi banyak orang untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Terima kasih Ibu Busmita sudah sharing di sini. Terima Bu kasih Busmita, juga. nanti kalaupun ini udah selesai kita off the record, saya mau beres. Private loh Bu Busmita ya. Baik, ya semoga sehat selalu Ibu dan semoga tetap menginspirasi semuanya, mahasiswa juga. Jadi online maupun offline ya Bu ya di sini harus. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Dong episode selanjutnya. Bye-bye. KCTV